Kembali di polemik, kita membahas tentang wajah politik kita. Tadi kita bahas relasi antara eksekutif dengan legislatif, kemudian juga ada hal-hal yang belum sampai menabrak undang-undang, tapi sudah menyengat perhatian kita. Apakah ada sesuatu di balik keputusan tersebut, yaitu mengeluarkan SK untuk P3 yang sedang bertikai, dan kemudian tidak keluarnya izin untuk Munas Golkar yang akan berlangsung besok di Bali sampai hari ini. Dan juga tadi disebutkan oleh Bung Patri tentang pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bung Hanta, saya masih penasaran, apakah ketika orang melihat ini residu politik, kalian KMP adalah semuanya pendukung Prabowo beserta racing untuk Pilpres kita kemarin, kami KIH adalah orangnya Jokowi, lalu kemudian ketika ada larangan untuk datang ke DPR karena alasan perpecahan di tubuh DPR itu, apakah memang ini hal yang biasa ketika kemudian kelompok-kelompok KIH yang juga bagian dari DPR justru mendukung sikap pemerintah itu? Ya, ini dinamika politik ya, karena sulit kita hindari. Sama tadi Bang Irma mengatakan ada sumpah, DPR juga ada sumpah sebenarnya sama. Baik eksekutif maupun legislatif itu ujungnya keduanya bisa dipertemukan oleh konstitusi dan kehendak rakyat. Sama, Bang Fadlizon juga ada sumpahnya, bahkan 2 kali sumpah sebagai anggota dan sumpah sebagai pimpinan. Jadi semua diikat oleh sumpah, oleh konstitusi, baik itu presiden maupun lembaga legislatif. Nah, konteksnya itu 2 lembaga ini bisa dipertemukan sekali lagi adalah oleh konstitusi, oleh kehendak rakyat. Jadi di antara salah satu lembaga itu, apakah presiden atau eksekutif misalnya tidak menjalankan, tidak sesuai dengan konstitusi dan seterusnya, itu yang bisa pikir relatif bernegara itu berkonstitusi ujungnya sana. Nah, persoalan dinamika di DPR ini memang kita dengan pola yang berbeda. Saya setelah mengatakan ada kemiripan pola di 2004 yang lalu. Dulu namanya koalisi kebangsaan, sekarang namanya koalisi merah putih, yang relatif harus kita akui relatif lebih solid sampai hari ini. Yang kedua, presidennya yang berbeda namanya. Dulu SBY, sekarang Jokowi. Wapresnya sama-sama Yusuf Kala. Dan di sana Golkar menjadi tulang punggung utama dari koalisi itu, menjadi inisiator. Jadi kalau kita bicara KMP hari ini, Bang Fadlizon, barangkali kalau Golkar bisa meninggalkan KMP dan menjadi minoritas, menjadi sulit, karena itu menjadi relevan untuk melihat dinamika Golkar yang sangat kencang hari ini. Dan persamaan yang lainnya juga banyak, menurut saya ada beberapa hal. Nah, persoalannya adalah apakah ini seperti apa ujungnya? Saya melihat ada persamaan tadi dengan pola yang berbeda. Yang berbeda adalah Yusuf Kalanya. Kalau dulu Pak Yusuf Kala adalah figur yang diminta bantu tanda petik oleh SBY untuk mengambil alih Golkar sehingga koalisi kebangsaan menjadi selesai pada saat itu. Hari ini kalau tidak salah barangkali Pak JK justru mendapat ada komitmen dengan koalisi Indonesia Hebat dan Jokowi agar tidak terlalu banyak mengurus urusan politik misalnya, hanya urusan pemerintahan dan seterusnya untuk menghindari terjadi disharmoni antara SBY dan JK seperti dulu. Kecuali ada perkembangan, akhirnya Pak JK diminta turun juga dan seterusnya. Nah, artinya poin yang ingin saya katakan adalah politik ini sangat dinamis. Politik kita itu sangat dinamis. Hari ini politiknya bisa jadi akan berubah, tidak sama dengan 1 bulan yang akan datang. Mungkin tahun depan akan pertanyaan berbeda. Pertanyaannya adalah kalau kita bicara Golkar, apakah ketua umumnya selain Abu Rizal Bakri nanti Golkar akan berpindah ke koalisi Indonesia Hebat? Belum tentu. Atau sebaliknya, apakah kalau Abu Rizal Bakri menjadi ketua umum Golkar sudah pasti akan berada di koalisi merah putih sampai 5 tahun ke depan? Belum tentu juga. Bisa jadi akhirnya bisa bermain mata dengan pemerintah meskipun harganya sangat mahal, mintanya sangat banyak dan seterusnya. Nah, ini yang saya pikir dinamika politik itu ya. Kita tahu ketika angket Senturi, ini kita bicara interpelasi, ada angket Senturi, itu kencang sekali, PKS sangat kencang dan seterusnya. Tetapi ujungnya di tikungan, Golkar kan balik arah dan menjadi posisi lawan Golkar sangat kuat saat itu. Dan ini soal tembang politik. Mungkin antisipasi juga bagi Bang Patri. Golkar luar biasa mengambilkan peran pada saat itu, bantul di DPR, lalu mendapatkan tambahan jatah menteri ketika reshuffle kabinet. Tetapi
PKS malah dikurangi pada saat itu. Pak Soeharto sudah Pranata dikurangi jatah menterinya karena Pak SBY menggunakan politik akomodatif itu. Nah, karena itu menurut saya politik kita setelah tahun ini akan semakin dinamis. Kita akan melihat dinamikanya seperti apa. Tetapi kalau soal KIA, KMP punya kepentingan itu biasa. Namanya juga politik, nggak mungkin tidak punya kepentingan. Karena hukum besi politik itu kan ya memang kepentingan harus yang abadi untuk mendapatkan apa? Kekuasaan, tidak kuasa. Oke, dari tadi ini Hanta ngasih contoh koalisi di zaman Pak SBY dan selalu ngasih contoh Golkar. Ini seolah-olah nakut-nakut di Bung Padli di Golkar. Kalau saya tidak, kami merasa ujian-ujian besar itu sudah dilewati. Apa itu ujian besar? Tantangan pragmatisme yang paling besar itu sebetulnya adalah ketika pemilihan menteri. Jadi banyak juga partai-partai yang berkoalisi merah putih yang ditawari menteri sebetulnya, tetapi kemudian tidak mau atau ditolak. Saya kira ini juga satu ujian atau tes atau kalau boleh dibilang godaan atau rayuan yang dahsyat itu kan kalau menteri itu. Dan dianggap ketika itu ya udahlah selesai. Paling koalisi itu akan selesai ketika ditawari menteri. Dan ini yang saya kira waktu itu dianggap oleh kawan-kawan di seberang sana bahwa ini akan selesai dengan sendirinya. Ternyata itu tidak. Malah kita sekarang membuat satu organisasi. Jadi kita buat Koalisi Merah Putih ini organisasi sampai ke tingkat kabupaten. Di provinsi kita deklarasikan Koalisi Merah Putih ada koordinator. Kemudian kita buat organisasinya siapa yang menjadi koordinator bidang legislasi, koordinator bidang pilkada, koordinator bidang. Jadi kita membuat satu organisasi dan juga ada think tank ya untuk perumusan apa yang akan dilakukan untuk undang-undang dan lain-lain. Dan saya kira dalam waktu dekat kita akan melaksanakan satu rakernas. Jadi rakernas bukan partai itu, tapi rapat kerja nasional untuk Koalisi Merah Putih. Dan ini yang saya kira tidak pernah terjadi di dalam koalisi yang ada. Jadi bukan sekedar koalisi warung kopi saja ya, tapi betul-betul kita ingin menuju kepada satu partai-partai yang modern. Tentu saja kepentingan nanti akan berbeda-beda. Saya kira nanti menjelang pemilihan umum pasti ada kepentingan yang berbeda. Walaupun ini akan jauh lebih cair. Namun ini juga saya sependapat dengan saudara Hanta. Tidak, yang namanya politik itu tidak 100% kaku. Dan semuanya juga bisa cair. Kadang-kadang isu yang menentukan. Ketika isu itu memang merupakan isu bersama, ya, dan kemudian ada partai yang merasa isu itu bagian dari isu dari partai itu penting sekali itu berpihak, mungkin akan ada yang berbeda, berpindah kamar. Saya kira itu hal-hal yang biasa. Nah, ini yang saya kira ke depan ini kita akan lihat memang, tetapi yang perlu menjadi catatan juga yang kita harapkan pada pemerintah ini, janganlah intervensi partai politik dengan kepentingan jangka pendek kekuasaan. Apa yang terjadi pada P3 itu merusak P3. Merusak P3 itu berarti merusak demokrasi kita juga. Jangan sampai misalnya apa yang terjadi dengan Golkar ini diintervensi, kemudian masa misalnya mohon maaf ya Pak Menko, kalau ada orangnya juga di sini saya akan sampaikan sama. Tidak boleh Menko Polhukam itu bicara tentang izin, tidak boleh Kapolri itu diberi izin karena ini akan merusak pariwisata di Bali dan sebagainya. Itu tidak benar dan tidak elok sama sekali gitu ya. Itu tidak tahu mana yang prioritas, mana yang teknis. Kalau kita berbicara, apalagi sudah sampai menentukan tanggalnya, sudah menentukan tempatnya, itu bukan kapasitas, itu kapasitas panitia. Ya, Menko Polhukam ini bukan panitia. Jadi nggak perlu bicara seperti itu. Dan saya kira itu bentuk intervensi yang terlalu telanjang. Coba diingat dulu. Saya kira Ibu Megawati juga pasti marah mendengar itu. Karena dulu pernah pengalaman juga trauma PDI pada waktu Kongres Medan dan sebagainya. Ya, semua partai politik tidak pernah mau diintervensi oleh pemerintah. Gitu. Oke, jadi tepuk tangan pemerintah terhadap P3 itu merusak P3 dan merusak demokrasi dan juga merusak meja DPR. Betul. Ada tertarik ke P3 di sana. Satu lagi Bu Badri, kita masih ada waktu 2 menit. Apakah Anda melihat begitu banyak campur tangan pemerintah terhadap kasus-kasus politik seperti ini karena tidak ada orang yang memberikan masukan tentang hukum tata negara? Ya, saya melihat lemah ya. Jadi di tim Pak Jokowi ini itu lemah sekali orang-orang yang punya mungkin ngerti hukum. Mungkin kalau ada
Pak Saldi Isra di situ, Pak Irman Putra Sidin di situ, atau saudara Yusril di situ yang ngerti-ngerti ya, itu mungkin akan baik. Tapi di sana sepertinya orang yang tidak mengerti di mana ada pagar-pagarnya, koridor-koridornya, sehingga semuanya banyak nabrak-nabrak. Mudah-mudahan ini bukan gejala yang akan terus-menerus. Ini mudah-mudahan hanya karena awal-awal saja. Nah, tetapi kalau ini menjadi gejala terus-menerus, ini akan membahayakan Presiden. Sekali lagi, bukan karena DPR, karena DPR itu hanya mengawasi, tetapi karena mereka sendiri. Oleh karena itu, saya bukan ya jauh-jauh hari ngomong ya mungkin dianggap terlalu awal. Presiden sebaiknya juga menyiapkan reshuffle, rencana reshuffle dalam 3 bulan atau 6 bulan. Evaluasi mana menteri-menteri yang jalan, mana menteri-menteri yang tidak jalan, mana menteri-menteri yang cuma pencitraan, mana menteri-menteri yang betul-betul bekerja. Kalau misalnya menteri tenaga kerja ya, kalau awal naik pagar nggak apa-apa lah ya. Tetapi bagaimana itu tadi orang yang menganggur bisa kerja. Kalau Menko Polhukam ya bagaimana misalnya TNI Polri ini jangan sampai ada berkelahi lagi. Ya semacam itu banyak lah ini penataan-penataan yang prioritas substansial. Mereka harus mapping dulu masalah-masalahnya itu apa, baru bisa menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya aja tidak tahu, kalau prioritasnya aja tidak tahu, ya apa yang mau diselesaikan? Akhirnya cuman nanti pencitraan saja. Oke. 6 bulan reshuffle, Golkar masuk sana bahaya juga kita ya. Mungkin aja matikan handphone, siapa tahu nanti ada Pak Jokowi nelpon untuk staf khusus hukum dan negara. Ya kita harus istirahat untuk lintas informasi dan menunggu saran kritik komentar Anda. Kirim saja ke 0812 111 1086. Polri segera kembali.